Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi atau hal-hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik, gak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini, di video kali ini kita akan melakukan professional photoshoot menggunakan sebuah handphone. Gini megangnya ya, karena memang banyak yang request konten seperti ini, banyak yang bilang kamera handphone juga cukup proper untuk membuat foto yang profesional, dan di sini kita akan coba buktikan. Tapi gue sedikit kasih note dulu, gue adalah orang yang paham soal teknis kamera, tapi gue belum dapet feeling sebagai fotografer ya, jadi kalian tidak usah terlalu memburn gue gitu kan di hasil foto gue, karena kalau HP ini dipegang Darwis Triadi, Fajar Kristiono, Anton Ismail ya hasilnya beda gitu kan, nggak kayak gua, mereka feelingnya lebih dapat. Tapi ya udah itu aja, gue sedikit note biar nggak terlalu dihujat oleh kalian. Tapi kali ini gua memanggil seorang model papan atas yang gua rasa kalian akan langsung mengenalinya. Oke, boleh masuk. Favorit gue ini Pak. Halo Eko. Halo Bang Erwin. Selamat datang, udah lama ya nggak ke studio, dan ya ini dia model kita. Jadi kenapa gua mau trade Eko dulu, karena dia punya penampilan yang memang cukup fotogenik ya. Kita puji-puji biar dia nggak betes Kak. Yep. Jadi ya itu dia, itu aja alasannya. Dan gua nggak mau keluar modal karena fotonya juga belum tentu bagus, jadi ya udah gua nggak mau pakai model yang terlalu profesional. Hey, by the way, note dari Ska, sorry kalau ISO-nya exposure-nya berubah-berubah. Ini lu pakai auto? Kenapa 320? Nggak ya, cuma suka diubah-ubah karena ya tergantung situasi juga, tapi ya itu dia sedikit note aja. Sama gue pengen jelasin dulu, ini cukup menarik karena si Redmi Note 9 Pro ini punya kamera yang cukup apa ya, menggelegar ya kok ya. Lu kan sebagai orang yang juga update soal perhandphonean, dia cuma 3 jutaan punya kamera 64 megapiksel. Makanya ini menarik nih ya. Kalau kalian cari reviewnya sih udah banyak, kalian bisa nonton dari channelnya Tangan Belang, itu udah sangat membantu. Tapi di sini kita coba buat video yang agak lebih fun. Kita coba langsung photoshoot. Oke, jadi Eko boleh duduk di sini dan kita akan membuat 3 buah konsep photoshoot. Duduk. Sorry ya, bangkunya nggak ada yang lebih tinggi ya. Jadi ini bangku rendah banget sebenarnya. Kalau mau photoshoot harusnya lebih tinggi. Dan jadi di sini ada 3 konsep photoshoot. Yang pertama gue pengen bikin low key. Kalau kalian tahu low key itu yang mayoritas warnanya gelap ya, warna hitam, dan itu cukup terkenal di kalangan fotografer profesional. Pemula pun cukup terkenal karena itu memang sangat menarik buat belajar gitu. Dan ya udah itu ya, gue bingung jelasinnya gimana. Kita langsung cobain foto low key. Gue atur lightingnya dulu. Gue jelasinnya susah, tapi yang jelas di sini karena gue nggak ada contohnya ya untuk low key, gue membayangkan background warna hitam, lalu di ekonya ada garis keras dari lightingnya, dan juga mukanya tetap kelihatan oleh lampu yang mungkin agak lebih soft, dan kita akan coba. Oke, jadi ini agak soft, gue tidak perlu terlalu besar ya, dan justru gue akan kuatkan di kickernya ini biar ngasih line yang cukup keras. Oh, di sini perlu di note karena ini pakai kamera HP ya. Gue nggak pakai lighting flash karena kalau foto kan yang intensitasnya gede itu pakai flash. Di sini kita terbatas menggunakan lighting continuous, jadi intensitasnya cukup terbatas juga. Cuman ya kita akal-akalin aja gitu sebisa mungkin ya. So far sepertinya it works. Kita akan memadamkan lampu. Nah, gue buka aplikasi foto dan di sini kita akan bermain di mode Pro. Karena semua pengaturan exposure bisa diatur di sini. Tapi untuk fokus gue autoin dulu aja karena agak repot ya. Jadi ya kita mulai bisa melihat bentuk gambarnya. Di sini mungkin shutternya agak terlalu tinggi. Nah, ini dari segi cahayanya bisa langsung kelihatan juga. Nah, dia sebenarnya ada pilihan beberapa lensa nih, kan kalian bisa lihat nih. Di sini lensanya ada banyak banget tuh ya, ada 4 biji gitu kan. Nah, di sini ada pilihan wide, ultra wide, makro. Cuman yang paling lensa yang lain tuh ultra wide dan juga makro ada beberapa batasan dan kualitinya agak lebih rendah. Jadi kita akan berfokus pada lensa utamanya aja, lensa wide. Sama paling sensor 64 megapikselnya. Kita akan cobain. Ini kita bisa aktifin 64 megapikselnya di sini.
Gak usah ragu-ragu gitu. Ya udah. Santai, santai. Ayo. 1, 2. Oke, ini 64 megapiksel, gue lihat dulu. Menarik. nanti kita kasih lihat hasil mentah dan hasil udah dieditnya ya, biar agak selamat gitu. Cuma ini keterbatasan vokaleng juga ya. Lo ngeliat nunduk ke bawah. Nah ya gitu. Gila keren banget sih. Ntar, wait. Nah, gue udah ngambil beberapa foto, gue liat dulu hasilnya. Ya beda lah ya pakai kamera. Tapi ya paling enggak kita cobain aja dulu. Oke. Sebenarnya gue mau tau apa sih? Tapi oke, itu dia untuk low key-nya dan kalian bisa lihat hasilnya ya atau cek Instagram juga. Gue nggak tahu nanti ngeditnya mungkin gue cuma pakai Lightroom HP atau mungkin pakai Instagramnya aja langsung. Tapi yang jelas itu konsep pertama low key. Silahkan kalian nilai. Gue sih nggak merasa cukup bagus sebenarnya ya. Tapi kita move ke yang kedua. Oke, sekarang kita moving ke konsep yang kedua. Dan konsep yang kedua sebenarnya gue punya acuan. Jadi gue sempet browsing dan menurut gue ini cukup menarik. Gak berbeda jauh dari yang versi low key tadi, tapi gue akan kasih lihat dulu aja. Mungkin nanti Eko juga bisa kasih lihat close up-nya ya di editing. Tapi gue pengen bikin kayak gini lah kurang lebih. Walaupun ini cewek cakep ya, beda kan sama yang kita foto. Tapi paling nggak di sini dia agak-agak low key. Kalian bisa lihat detailnya. Dia skinnya masih dapet natural gitu. Lalu ada warna, tapi warnanya nggak tumpah sampai ke mukanya gitu. Cuma di skinnya aja dikit pemanis. Lalu background ada cahaya sedikit. Menurut gue ini komposisi yang menarik. Ini foto by Julia Kuzmenko. Wah, mantap ya. Dan kita akan coba. Ini sih fotonya, gue nggak mau bilang gampang, cuma secara konsep kayak gue paham lah gitu ya. Ada lightingnya kayak gini, kayak gitu. Lalu kayak clarity-nya agak dikencengin. Tapi kita akan coba pada Eko. Nah, biar gampang, gue kan agak kecapean nih. Biar gampang, gue pakai tripod Takara. Dia kan ininya Arca, gue pakai holdernya Ulanzi nih, biar HP-nya bisa standby. Kalian udah bisa lihat ya sebenarnya gambarnya, cuman ada pantulan di kacamata lu. Ya lu kayak gitu aja, lu ngeliat sini coba. Bentar, kita harus ngakalin. Lu pakai kacamata paling ganteng ya, jadi nggak bisa dicopot ya. Tes. Kita lihat penggunaan ISO-nya. Gue kurangin. Gila ini sih buat DP bagus banget nih. Agak senyum fuckboy gitu. Lu tidak interest tapi lu tersenyum. Oke, itu cara mendirect ya. Jadi kita harus menggunakan kata-kata bahasa ibu atau yang dimengerti oleh klien kita gitu. Oleh model, dia bukan klien ya. Klien ceritanya kalian. It looks good man. What the hell? Enggak, ya kalau menurut kalian jelek ya udah gitu. Cuma gue seneng gitu ya hasilnya. Lumayan bagus sih kalau menurut gue untuk ngikutin yang tadi sebenarnya. Oke. Kita akan coba lagi dengan lighting yang gue agak berusaha lebih rapihin. Jadi tadi kan sebenarnya dari gambarnya ada warna pink doang kan. Cuman gue sempat ngeliat referensi tapi gue kayaknya lupa nge-save. Ada 2 warna dan gue pengen coba recreate yang 2 warna itu. Tapi kita tidak mengganggu warna utama dari wajah si Eko-nya. Kita coba. Lu kayak pengen mukuli Ska nih. Nih Ska nih. Ska gini-giniin lu. Nah, lu kayak mata lu gini nih. Ini sampai mengkerut gitu kayak marah. Ada. Gue bisa merasakan lu nggak marah. Nggak bisa marah. Wah. Nangis nih. Malah nangis. Coba ya. Sekali lagi biar ini kelar. Biar konsep yang satu ini kelar. Kita serius. Oke, dapat. Oke, kita udah dapat foto yang kedua, konsep yang kedua, dimana sekarang kita akan memotret konsep yang terakhir yang agak tricky. Gue nanti harus ngambil tadi bahannya ketinggalan di bawah ya. Tapi di sini gue kasih tahu dulu, gue terinspirasi dari fotografer Indonesia, Om Hengki Irawan dari Cafe in ID. Jadi shout out buat inspirasinya Om Hengki. Dan dia jadi motret kayak gini.
Mungkin nanti Eko bisa kasih di editing juga ya, biar kelihatan jelas. Jadi ini adalah foto, kalau nggak salah waktu itu dia nyobain ini Godox AD1200 Pro. Itu adalah flash yang sangat mahal ya, bukan cukup. Gue tadi mau ngomong cukup dan sangat jadi gabung, dan itu adalah flash yang buat kita sih mahal gitu kan. Dan ini sangat profesional, dia bisa bener-bener ngambil gambar, capture gambar yang freeze, still gitu kan, dan detailnya dapat semua. Tapi balik lagi, ini dia pakai kamera profesional, dia pakai Sony A7R Mark IV. Jadi jangan dibandingin juga nanti hasilnya. Cuman kita akan coba recreate menggunakan si Redmi ini karena di pengaturan profesional ini gua masih nyambung terus nih kok ngerekam dari yang tadi. Di pengaturan profesional ini kita lihat dia punya shutter speed itu maksimal di 1/1400 second. Ini di 1/2000-an aja udah nggak ada gambarnya ya, udah gelap banget, dan itu yang membuat gue tertarik pengen nyoba apakah kita bisa memfreeze gambar seperti ini di HP ini. Itu bakal gokil. Tapi balik lagi, ada beberapa kekurangan karena kan cahaya nih berat banget, dia sensornya kecil, kita lighting semuanya continuous, tidak ada flash high power di sini, jadi jangan expect banyak, cuman why not kita coba gitu kan. Ini adalah yang paling ekstrim. Oke, kok boleh ganti baju yang rela untuk kotor. Oke, di sini kita akan melakukan konsep foto yang ketiga, dan kalian bisa lihat tangan gue udah kotor, gue udah lepas jaket, gue udah setup sedikit. Jadi kayak yang tadi gue bilang, di sini adalah high shutter speed konsep kayak foto yang udah gue tunjukin ya. Ini gue udah bermain dengan warnanya sedikit, dan gue jelasin dulu sedikit setupnya di sini. Karena butuh cahaya yang mantep banget, kita pakai lighting tadi GVM P80S, dimaksimalin intensitasnya dan dibantu sama ini 4 lamp holder, tapi di dalamnya cuma ada 3 lampu karena kita cuma punya segitu. Philips 18 watt, jadi ada 3 biji, which is berarti intensitasnya juga gede banget. Ini kalau kalian kepo, ini paketan dari Mideo ya untuk light stand, softbox, dan lamp holdernya. Ini gue juga sangat rekomendasiin, mungkin nanti ada video khusus buat pembahasan dia doang karena dia cukup low budget dan bisa menghasilkan cahaya yang besar. Tapi paling enggak kalian paham dulu, di sini kita pakai cahaya yang gokil banget, dan Eko sudah ready di sana, dia udah lepas jaket. Oke, ini gue udah mulai record. Kita bisa lihat ya, ini gue pakai shutter 1/250, lalu lensa wide kita pakai 64 megapiksel. Fokus udah auto di Eko, tapi gue akan ngetes dulu apakah dia benar-benar high shutter speed atau enggak. Gue akan moto dan tangan gue gini-gini. Sebenarnya di situ kalian bisa lihat ya, itu udah high shutter speed banget. Kita lihat hasilnya. Nah, tangan gue nge-freeze, padahal gitu-gitu. Jadi tidak ada motion blur. Nah, karena dia shutternya nggak kayak kamera ya, yang instan benar-benar jekrek gitu. Dia kan pasti ada slightly loading, delay. Dan ini yang kita akan coba performanya. Apalagi ini pakai 64 megapiksel, which is processingnya butuh waktu. Oke, siap ya? 1, 2, go! Kepencet nggak sih, Ska? Kesebetan. 2. Dapat nggak sih? Kalau yang mencetin aja deh, Ska. Oke, nih karena kekurangan orang nih ya, Ska biar mencetin handphonenya, gue sama si Cimeng ngasih powdernya, dan ya udah biar dapet gitu gambarnya. Soalnya si Aldi lagi meeting, kita nggak bisa minta bantuan dia. Jangan. Jadi gini, Meng, 2 tangan, satu kita dari atas gini-giniin, nanti ini hajar. Hitungan ketiga juga sama. Sama, cuma yang dari atas kita udah start gini-gini dari hitungan ke 2, 3, 2, nah udah mulai 1 Ini masuk nggak sih, Kak? Dari ya. Terlalu. Oke. Hitung. Siap. Eko tarik napas dulu. 3, 2, 1. Tahan napas, tahan napas, tahan napas. Buang, Meng, buang. Tahan. Wah. Good. Oke, jadi itu dia. Dan ternyata surprisingly di yang akhir ini gue cukup puas sih ngeliat hasilnya di situ. Walaupun kita tadi banyak batasan yang membuat kita harus berulang-ulang. Terima kasih pada Eko yang sudah rela semantap ini ya. Batuk lu gue. Dan ya paling itu aja buat video kali ini. Semoga menghibur, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Tapi so far, kalau suruh simpulin apakah kamera handphone kayak Redmi Note 9 ini bisa buat pekerjaan profesional, menurut gue tergantung
ranah profesionalnya ya. Menurut gue tetap tidak menggantikan kamera, sangat jauh, ada quality gap di situ. Tapi untuk mendapatkan gambar-gambar seperti ini paling enggak it's a fun camera to have, it's a fun production yang bisa kalian lakukan menggunakan HP 3 jutaan doang dengan kamera kayak gitu. Oke, itu aja buat video kali ini. Terima kasih banyak Eko. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik. Dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Dan membuat perjuangan Eko dan kita semua yang akan membereskan tempat ini menjadi perjuangan yang tidak sia-sia gitu kan. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Jangan lupa untuk berkarya.